Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema Yesus Sang Gembala Sejati. Sebuah tema yang biasanya para pelukis banyak membuatnya ya menjadi sebuah lukisan-lukisan. Di gereja-gereja pada umumnya ada lukisan atau gambar daripada Yesus sebagai gembala. Ada gereja saya pernah lihat itu di kaca-kacanya gitu ya. Jadi warna-warni gambar Yesus sebagai gembala. Lalu di Hosana juga sebenarnya ada ya lukisan Yesus sebagai gembala. Kalau Bapak Ibu perhatikan di lorong bawah ada ruang konseling sekaligus ruang tamu dan ruang untuk ibu-ibu yang menyusui. Nah di sana ada ya lukisan juga Yesus Sang Gembala yang baik, Yesus Sang Gembala yang sejati. Nah namun hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas topik ini, Yesus Sang Gembala Sejati, tidak seperti biasanya. Biasanya topik ini dibahas di Yohanes pasal yang ke-10. Hari ini kita akan bahas dari pasal yang ke-9. Ya, nanti kita akan lihat kaitannya dengan pasal yang ke-10. Jadi kita akan melihat gambaran Yesus sebagai gembala yang sejati dari Yohanes pasal 9, bukan pasal yang ke-10 ya. Tapi kita bahas pasal 9 karena memang Yohanes pasal 9 itu ada kaitannya dengan perkataan Yesus, akulah gembala yang baik di pasal yang 10 ya. Kita akan melihat hari ini di pasal yang ke-9. Mari saya mengajak kita membuka Yohanes pasal yang ke-9. Kita akan membaca ayat 1 sampai yang ke-17 secara bertanggapan. Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ke-17 secara bertanggapan. Nanti kita baca bersama-sama di pasal 10 ayat yang ke-11. Ya, itu bersama-sama. Sekarang kita membaca dulu Yohanes 9 ayat 1 sampai 17 secara bertanggapan. Orang yang buta sejak lahirnya, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Dan berkatalah kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan. Tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang Farisi. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Cukup sampai
ayat 17 ya. Sekarang kita membaca bersama-sama Yohanes pasal 10 ayat ke-11. Kita buka dulu Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11. Kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bapak Ibu sekalian, ada dua alasan ya, mengapa di dalam pasal 9 dari kitab Yohanes ini Yesus itu adalah seorang gembala yang sejati. Padahal tidak ada cerita ataupun kata-kata langsung dari Tuhan Yesus bahwa dia adalah gembala yang sejati di dalam pasal yang ke-9. Ada dua hal. Yang pertama, karena Yesus adalah gembala yang diutus oleh Allah. Jadi mengapa Yesus ini adalah gembala kita yang sejati? Pertama, karena Yesus adalah gembala yang diutus oleh Allah. Saya akan jelaskan bagian ini untuk kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, gembala itu adalah satu pekerjaan dan satu profesi yang sudah biasa sekali di tengah-tengah orang Israel. Orang Israel itu di setiap desa mereka punya kambing domba untuk digembalakan ya. Itu pekerjaan yang sangat umum sekali di Israel. Dan kalau kita melihat leluhur dari orang-orang Israel, itu pekerjaannya semua adalah penggembala. Mereka adalah peternak yang biasa untuk merawat, memelihara akan kambing domba mereka. Nah, mungkin kita coba ingat sedikit, leluhur yang pertama dari orang Israel siapa? Yang disuruh Tuhan keluar dari Ur Kasdim menuju ke tanah perjanjian. Abraham. Abraham itu seorang gembala. Dia dikatakan mempunyai banyak sekali kawanan ternak. Sampai-sampai dia harus mempekerjakan gembala-gembala yang lain untuk merawat akan ternaknya tersebut. Selain Abraham ada lagi ya, Yakub. Itu cucunya dari Abraham. Abraham, Ishak, Yakub. Nah, kalau kita ingat Yakub waktu dia pergi dari rumahnya, dia pergi ke rumah pamannya Laban. Di sana dia ingin menikahi anak dari pamannya, anak dari Laban. Lalu oleh Laban diminta apa? Yusuf bekerja selama 7 tahun menjadi penggembala kambing domba selama 7 tahun. Setelah itu baru dipersilakan untuk menikahi akan anak dari Laban. Dan bahkan kalau kita melihat raja yang termasyur, raja yang sangat dihormati di tengah-tengah orang Israel, yaitu Daud. Sebelum dia jadi raja, dia seorang penggembala. Kita mungkin ingat dia berkata waktu akan melawan Goliat, saya ini udah biasa menggembalakan kambing domba milik ayahku. Saya biasa bertemu dengan binatang buas. Saya nggak takut. Saya bisa mengalahkan beruang itu. Saya bisa mengalahkan singa. Karena ada Tuhan bersama dengan saya. Nah, leluhur-leluhur daripada orang Israel ini adalah penggembala. Ya, mereka biasa sekali. Dan bukan saja mereka terbiasa dengan profesi atau kehidupan orang-orang yang menggembalakan kambing domba. Tapi mereka juga memahami Allah itu sebagai gembala. Misalnya kita lihat mulai kitab yang pertama ya di dalam Alkitab, kitab Kejadian pasal 48 ayat 15. Ini perkataan daripada Yakub. Yakub itu adalah Israel. Dia orang tua dari ke-12 suku Israel. Nah, waktu di Kejadian 48 ayat 15, dia memberkati Yusuf anaknya. Dia memberkatinya demikian. Nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Jadi bukan saja mereka terbiasa menggembala, leluhurnya itu penggembala, tapi mereka juga memahami Allah itu sebagai gembala bagi mereka. Di dalam Mazmur 23, Daud sendiri mengatakan ya, sebuah mazmur yang dia tulis, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lalu di Yesaya 40 ayat 11, kitab nabi-nabi, Yesaya pun mengatakan bahwa Allah itu seperti seorang gembala yang akan menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Mereka memahami Allah sebagai gembala.
Dan tidak sampai di sana Bapak Ibu sekalian. Bahkan Allah sendiri menyatakan dirinya kepada orang Israel itu dia adalah gembala. Bisa kita lihat lagi di dalam Perjanjian Lama, Yehezkiel 34 ayat 11-12a. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya seperti seorang gembala mencari dombanya. Ayat yang ke-16, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Mereka, orang Israel, memahami Allah sebagai gembala, dan memang Allah sendiri menyatakan dirinya. Aku ini adalah gembala daripada umat Israel. Nah, saya melihat ini menarik Bapak Ibu sekalian ya. Karena gembala itu dalam kehidupan orang Israel itu adalah profesi yang sangat rendah sekali. Yang dianggap tidak penting, bahkan orang-orang yang dari kelas paling bawah itu yang menjadi penggembala. Tetapi Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai gembala. Orang Israel pun mengenal Tuhan itu sebagai gembala. Nah, mengapa bisa demikian? Tentu ini bukan karena Tuhan ingin statusnya jadi rendah di hadapan orang Israel, bukan. Tapi ini justru Tuhan ingin menunjukkan fungsi dia sebagai Allah, sebagai pemimpin, sebagai yang lebih tinggi statusnya. Tapi dia punya hati seperti seorang gembala yang memperhatikan umatnya, yang mencari yang hilang, membawa pulang yang tersesat, yang luka dia sembuhkan, yang gemuk dan kuat dilindungi oleh dia. Jadi bukan soal status, tapi soal peran dan tugas yang Tuhan kerjakan bagi umat Israel. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lebih lanjut melihat Yehezkiel 34 ini, sebenarnya Yehezkiel ini dalam konteks ada gembala-gembala yang jahat di Israel. Jadi ada gembala-gembala yang dipercayakan Tuhan untuk memelihara, untuk merawat, untuk melindungi umat Israel. Tapi gembala-gembala ini tidak mengerjakan tugas dan fungsinya dengan baik. Mereka tidak mencari yang hilang, mereka tidak membawa pulang yang tersesat, yang luka mereka tidak balut, yang sakit tidak dikuatkan, yang gemuk dan kuat saja yang dirawat, yang dipelihara. Nah, karena itulah Yehezkiel ya menubuatkan Yehezkiel pasal 34 ini, bahwa Tuhan sendiri akan datang, akan menggembalakan umat Israel itu sebagaimana seharusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan latar belakang ini ya, kita melihat Yohanes pasal yang ke-9. Pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya, nah itu sesungguhnya bukan cuma cerita tentang orang yang buta disembuhkan, tapi itu berkaitan dengan nubuat dari Yehezkiel pasal 34 ini. Bahwa Allah sendiri akan menjadi gembala, dan Tuhan Yesus menunjukkannya di dalam Yohanes pasal yang ke-9. Bahwa dia datang sebagai seorang gembala yang diutus Tuhan untuk menyembuhkan yang luka, yang sakit dia kuatkan, yang gemuk dan kuat dia pelihara, dia lindungi. Nah, misalnya kita lihat di dalam pasal Yohanes pasal 9 ya, bagaimana waktu Yesus lewat dan dia melihat orang yang buta sejak lahirnya itu. Semua orang bertanya kepada Yesus, siapa yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Tuhan Yesus bilang, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Lalu di dalam ayat yang keempat, Yohanes 9 ayat 4, dia mengatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Nah, di sini adalah satu pernyataan Yesus bahwa dialah gembala yang Tuhan utus, dialah Allah yang sesungguhnya akan menggembalakan akan umat dan orang Israel. Dia datang ke dalam dunia ini untuk menggembalakan
orang-orang Israel ini, menggembalakan umat yang sudah Allah percayakan kepada Dia. Kalau tadi kita membaca pasal yang 9, kita bisa melihat kontras yang lebih jelas. Yeskel 3:4 berbicara tentang gembala yang baik dan gembala yang tidak baik atau gembala yang jahat. Yohanes 9 kita melihat gembala yang baik adalah Tuhan Yesus yang merawat, yang memelihara, yang menyembuhkan akan domba Israel. Dan ada gembala yang tidak baiknya di pasal 9 ini, yaitu orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi ini dikatakan mereka tidak suka pada waktu orang buta itu disembuhkan. Mereka memanggil orang buta tersebut, menginterogasinya, lalu bertanya, ini bagaimana kamu bisa sembuh? Setelah dijelaskan, malah mereka nggak terima dengan kesembuhan tersebut. Mereka tidak senang dengan orang buta yang disembuhkan ini, malah dijadiin masalah. Misalnya kita membaca tadi, masalah pertama adalah penyembuhan itu terjadi di hari Sabat. Wah, ini hari Sabat nggak boleh ini ada meludah ke tanah, mengoleskan, itu dianggap sudah melanggar hukum Taurat. Nah, kadang saya juga pikir ya, aduh ini hukum Taurat luar biasa yang mengikat orang. Ini ada orang sakit disembuhkan di hari Sabat, tapi justru nggak disukai ya, dimarahin, malah dibilang tidak berasal dari Allah. Ini bukan datang dari Allah kesembuhan ini dan lain sebagainya, malah disalahpahami ya dengan yang buruk. Padahal domba Israel yang disembuhkan. Bagi saya ini agak aneh nih ya, orang-orang Farisi. Mungkin mereka tidak bisa menyembuhkan, tetapi seharusnya kalau ada umat Israel yang disembuhkan walaupun di hari Sabat, ya sudah dengan senang hati. Wah, ini dulu buta, lama sejak lahir, berpuluh-puluh tahun menderita, sekarang bisa melihat. Ya senang dong, tapi ini enggak ya. Wah, malah dijadiin masalah, diributkan ya. Tapi inilah yang Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 10. Tadi kita tidak membacanya ya, saya tampilin ayatnya. Nah, Tuhan Yesus mengatakan di ayat pasal 10 ayat 3 dan 4, untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti Dia karena mereka mengenal suaranya. Nah, mengapa bisa orang Farisi itu tidak percaya kepada Yesus, malah nyalain Tuhan Yesus ya, tidak berasal dari Allah? Ya, kalau menurut Yohanes pasal 10 ayat 3 dan keempat ini, berarti orang-orang Farisi itu bukanlah domba-domba daripada Allah, bukanlah domba-domba dari Tuhan Yesus. Karena itu mereka tidak bisa mengerti, ya, tidak bisa memahami, dan tidak bisa percaya akan Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan orang buta itu, bahwa Dia berasal daripada Allah. Tapi kontrasnya kita lihat dengan orang yang buta tersebut. Waktu dia diinterogasi oleh orang-orang Farisi, mereka bertanya, menurutmu siapakah orang yang telah memelekkan matamu itu? Jawab orang buta itu simpel, ia adalah seorang nabi, seorang utusan daripada Tuhan. Dia pasti berasal dari Tuhan. Domba-domba mengenal suara gembalanya. Orang buta tersebut mengenal Allah yang telah mengutus Yesus sebagai gembala yang sejati. Orang-orang Farisi tidak mengenal akan Yesus sebagai gembala yang diutus daripada Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk kita, ya mungkin kita pun kadang ya, mungkin ada waktunya bergumul dalam hidup kita ya. Kita ini tidak percaya Tuhan, ya sulit percaya Kristus itu benar-benar juru selamat. Dia datang dari Tuhan, Dialah adalah satu-satunya Allah gitu ya. Mungkin kadang ada sulit ya. Kadang orang bertanya, memang ada ayatnya di dalam Alkitab Yesus bilang Dia adalah Tuhan. Kalau Yesus ada bilang Dia ada Tuhan, saya akan percaya. Nah, sebenarnya dari ayat ini kita bisa memahami, waktu Yesus tidak ngomong Dia adalah Tuhan, tapi waktu Dia bilang aku adalah gembala yang baik, itu sebenarnya Dia sudah menyatakan dirinya sebagai Allah itu sendiri. Dia menyatakan dirinya adalah Allah
yang akan menggembalakan umat Israel sebagaimana yang seharusnya, seperti di Yeskiel pasal yang ke-34. Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian ya, dari hal ini mari kita sebagai orang percaya, orang yang sudah mengalami akan kasih Tuhan, biarlah kita pun mengenal akan suara daripada gembala kita, Yesus Kristus, gembala yang agung dan gembala sejati yang datang daripada Allah. Nah, ini yang pertama ya, mengapa kita katakan Yesus itu adalah gembala yang sejati? Karena dia diutus daripada Tuhan. Yang kedua, Yesus adalah gembala yang sejati karena Yesus adalah gembala yang menyelamatkan. Ya, dia menyelamatkan akan domba-dombanya, dia menyelamatkan akan umatnya. Kalau kita melihat pasal yang ke-9 ini dan mencermatinya Bapak Ibu sekalian, kisah penyembuhan yang Tuhan Yesus lakukan ini agak unik dan berbeda dengan kisah-kisah penyembuhan yang Tuhan Yesus lakukan lainnya. Misalnya pada umumnya waktu Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang-orang yang sakit, dia itu cuma ngomong ya. Dia ngomong lalu orang akan sembuh. Dia melakukan mukjizat, dia ngomong orang akan sembuh. Misalnya kita ingat beberapa khotbah beberapa minggu lalu, waktu Tuhan mengadakan mukjizat air menjadi anggur, dia cuma ngomong, lalu air itu berubah menjadi anggur ya. Lalu dia menyembuhkan anak perwira, dia cuma ngomong, anak perwira itu menjadi sembuh. Nah, tapi di dalam kisah ini agak unik, dikatakan dia bukan cuma ngomong, tapi dia meludah ke tanah, mengaduk ludah dengan tanah, mengoleskan pada mata orang buta, lalu disuruh basuh di dalam kolam Siloam, disuruh ke kolam. Ya, ini agak beda caranya. Nah, memang kalau kita perhatikan di dalam Markus pasal 8 itu ada kisah Yesus menyembuhkan satu kali orang buta, ya pakai ini juga ludah dan tanah, ya tapi tidak disuruh basuh ke dalam kolam Siloam. Nah, bagi saya ini satu hal yang menarik Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bandingkan dengan Yohanes pasal 5 ayat 7 dan ke-8 ya, di sini bercerita tentang orang sakit juga, orang yang lumpuh. Nah, di sini orang lumpuh itu berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu." Yang dimaksud adalah kolam Bethesda, apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Nah, Bapak Ibu kira-kira bisa lihat ya kontrasnya dua hal ini ya. Yang satu disuruh masuk ke dalam kolam, basuh ya ke kolam. Yang orang lumpuh, dia minta Tuhan Yesus turunkan dia ke kolam Bethesda. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukan. Hanya disuruh bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Lalu orang itu menjadi sembuh. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi Bapak Ibu sekalian? Para ahli Alkitab mengatakan di Yohanes 5 ini, orang yang lumpuh ini tidak dimasukkan ke dalam kolam supaya orang lumpuh ini tidak menaruh kepercayaannya, tidak menaruh pengharapannya kepada kolam tersebut. Tapi dia merasakan, melihat bahwa yang menyembuhkan itu adalah Tuhan, bukan air kolam Bethesda. Nah, tetapi mengapa yang berikutnya ini masuk ke dalam kolam, disuruh membasuh dirinya ke dalam kolam? Awal-awal saya sebelum baca-baca buku ya, saya pikir apa ini Tuhan Yesus kan meludah ya, lalu tanah dioleskan kotor ya, kotor bau, mungkin harus cuci muka, kalau enggak ya kasihan orang ini ya. Tapi bukan itu Bapak Ibu sekalian ya, bagi para ahli-ahli Alkitab ini ada kaitan dengan konsep teologis yang Rasul Yohanes ingin sampaikan melalui kitab Yohanes ini. Ya, jadi ada konsep teologis tentang air. Bapak Ibu bisa perhatikan selama berapa minggu ini kan kita khotbah membahas kitab Yohanes ya. Nah, hampir setiap kali bagian yang dibahas itu ada satu benda yang selalu muncul. Misalnya waktu air menjadi anggur, bendanya apa? Air ya. Waktu Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria, perempuan itu sedang ngapain? Ngambil air di sumur ya. Nah, hari ini kita lihat Yesus menyembuhkan seseorang dengan menyuruh dia membasuh dirinya ke dalam
air juga. Ya, nah minggu depan juga tentang Yesus hamba yang sejati, itu tentang pembasuhan kaki. Yesus membasuh kaki murid-muridnya menggunakan air juga ya. Nah, jadi Yohanes sedang ingin menyatakan satu konsep ya tentang air ini di dalam tulisannya. Nah, konsepnya apa Bapak Ibu sekalian? Kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 5 ya. Nah, di dalam Yohanes 3 ayat 5 di sana ada dicatat tentang pertemuan antara Tuhan Yesus dengan seorang Farisi bernama Nikodemus. Nikodemus ini pengen tahu tentang Tuhan, tentang kerajaan Allah, tentang Yesus ini apakah memang datang dari Allah ya. Nah, Yesus lalu menjelaskan tentang dia, tentang kerajaan Allah. Seorang pun tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah kalau tidak dilahirkan kembali. Lalu Nikodemus tanya kepada dia, bagaimana mungkin Tuhan? Kan sudah lahir, masa masuk lagi ke dalam perut ibunya? Enggak bisa itu. Nah, Tuhan Yesus selalu menjelaskan, bukan soal masuk lagi ke rahim ibu, tapi kelahiran baru itu, kelahiran yang kedua kali itu adalah saat seseorang dilahirkan dari air dan roh. Seseorang ingin melihat kerajaan Allah, ia harus dilahirkan dari air dan roh. Nah, karena itulah kalau kita kaitkan dengan Yohanes pasal 9, waktu Tuhan Yesus meminta orang buta itu masuk, membasuh dirinya di kolam Siloam, itu menyatakan ya bahwa orang buta tersebut bukan hanya disembuhkan secara fisik, bukan saja dia yang selama ini gelap sekarang bisa melihat terang, tetapi sesungguhnya jiwanya itu sudah diselamatkan. Dia bukan lagi warga kerajaan kegelapan, tapi dia menjadi warga daripada kerajaan terang. Dia bukan lagi warga negara dari neraka, tapi dia sekarang warga negara kerajaan Allah. Kesembuhan ini bukan hanya kesembuhan secara fisik, tapi juga kesembuhan secara jiwa dan rohani. Dan dia menjadi kawanan domba daripada Allah. Dia dilahirkan kembali untuk yang kedua kalinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ya yang kedua alasan mengapa Yesus itu adalah gembala yang sejati, yang kita temukan di Yohanes pasal 9. Karena Yesus itu adalah gembala yang menyelamatkan akan umatnya. Jadi kita bisa lihat ada dua hal bisa kita simpulkan ya. Mengapa Yesus gembala yang sejati? Pertama, karena dia yang diutus oleh Allah untuk menjadi gembala, menggembalakan umatnya sebagaimana seharusnya. Yang kedua, karena Yesus adalah gembala yang menyelamatkan. Nah, sekarang kita akan melihat ya aplikasinya. Nah, ini ketinggalan tadi satu ya, Yohanes 10 ayat 11 kaitannya dengan pasal 10. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sekarang kita akan melihat aplikasi dari Yohanes pasal ke-9 ini. Bapak Ibu sekalian, di dalam Yohanes 9 ayat 7 di sana dikatakan oleh Tuhan Yesus, pergilah basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Nah, kolam Siloam ini tadi kita sudah bahas ya, itu punya konsep teologis. Soal air yang menyucikan. Nah, Siloam ini juga memiliki arti pengutusan Bapak Ibu sekalian. Jadi waktu Yohanes menuliskan ini, dia ingin menyatakan bahwa bukan hanya Tuhan Yesus itu diutus oleh Allah untuk menggembalakan umat Israel, untuk menyelamatkan umat Israel, menyelamatkan domba-dombanya, tapi juga waktu orang buta itu diminta membasuh diri dalam kolam Siloam, Tuhan Yesus meminta orang buta itu untuk menjadi utusan-utusan daripada Kristus sendiri. Karena itulah kalau kita lihat di dalam pasal yang ke-9, setelah dia disembuhkan, orang buta ini menjadi saksi daripada Tuhan Yesus. Waktu dia diinterogasi, dia ditanya-tanya, ya mungkin orang Farisi juga serem gitu ya, menanya-nanyai dia. Dia tidak takut, dia tetap bersaksi. Orang yang menyembuhkan saya adalah seorang nabi, dia pasti berasal dari Tuhan. Karena nggak mungkin kalau orang yang tidak berasal daripada Tuhan dapat menyembuhkan saya yang buta sejak lahir ini. Bahkan kalau kita lihat di dalam ayat 18 sampai ayat 41, saat orang-orang itu ketakutan dengan orang Farisi ya, untuk mengakui Yesus itu memang berasal dari Tuhan,
Bahkan orang tua, orang buta ini pun nggak berani ya melawan orang Farisi. Dicatat di sini bahwa dia tahu kalau ngomong Yesus itu adalah Mesias, Yesus itu datang dari Allah, akan dibenci, akan dipersulit oleh orang-orang Farisi. Nah, di sini dikatakan keluarganya takut mengakui Yesus berasal daripada Tuhan, tapi orang buta itu tidak. Dia tetap bersaksi. Yang menyembuhkan saya datang dari Tuhan. Bahkan dia mengejek orang-orang Farisi itu, apa kamu mau menjadi muridnya? Nah, marah ya orang Farisi ya. Kamu yang buta, yang dosa sejak lahir mau mengajari kami. Orang-orang Farisi. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari hal ini kita bisa ya menarik untuk kehidupan kita. Marilah kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan. Orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Orang-orang yang jiwanya dulu gelap, sekarang kita memiliki jiwa yang terang. Mari kita jangan ragu untuk menjadi saksi daripada Tuhan. Tidak perlu malu untuk menceritakan saya orang Kristen, Tuhan saya Yesus Kristus. Kita tidak perlu malu menceritakan saya minggu pergi ke gereja. Oh, saya nggak mau melakukan dosa lagi karena saya sudah bukan lagi orang-orang kegelapan, tapi saya orang terang. Kita nggak perlu takut, tidak perlu malu. Karena memang kita diselamatkan untuk diutus Tuhan, menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita aplikasikan dari kebenaran bahwa Yesus adalah gembala yang diutus oleh Tuhan dan gembala yang menyelamatkan kita. Yang kedua, mari kita juga menjadi gembala-gembala yang diutus di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita melihat di dalam Alkitab pada waktu Yesus hidup dalam dunia ini, dia memanggil murid-muridnya. Dia memuridkan mereka, mengajari mereka tentang kerajaan Allah dan bagaimana cara hidup sebagai umat Tuhan. Dan kalau kita baca ya, pernah Tuhan Yesus itu mengutus murid-muridnya ini untuk mencari yang hilang, menyembuhkan yang sakit, mengumpulkan kembali domba-domba dari orang-orang Israel. Dan misalnya kita ingat di dalam kisah Petrus pada waktu dia menyangkal Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dia. Tuhan Yesus mengatakan, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus, iya aku mengasihi kamu. Apa yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada Petrus? Gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali ya. Apakah engkau mengasihi aku? Iya. Gembalakan domba-dombaku. Apakah engkau mengasihi aku? Iya. Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai orang yang sudah diselamatkan Tuhan, orang yang mengalami sendiri akan kasih Tuhan, kita bukan cuma dipanggil ya untuk menikmati kasih Tuhan tersebut, tapi kita juga diutus untuk menjadi gembala-gembala bagi orang-orang di sekitar kita ya. Nah, sederhana saja, misalnya kita menjadi gembala, gak usah pikir rumit-rumit ya. Kita bisa menjadi penggembala itu di keluarga kita masing-masing ya. Tuhan mungkin percayakan kita dengan pasangan hidup, entah itu suami atau istri. Mungkin Tuhan percayakan kita juga anak, ya. Nah, itulah domba-domba kita yang seharusnya kita gembalakan. Ya simpel, gak usah jauh-jauh, gembala ini harus, ada gereja harus jadi pendeta dulu, ya enggak. Keluargamu itulah kawanan domba yang sudah Tuhan berikan kepadamu. Saya sendiri coba mempraktekkan ya hal ini. Memang gampang-gampang susah juga, ya. Nah, misalnya kita tahu di dalam Alkitab, seorang penggembala itu adalah seorang yang rela berkorban. Ya, seperti Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya untuk domba-dombanya. Nah, kita juga mungkin tidak sampailah dipanggil Tuhan untuk sampai berkorban nyawa untuk keluarga kita ya. Tapi kita dipanggil untuk berani berkorban untuk keluarga kita. Apa korbannya? Ya bisa dalam banyak hal, tergantung keluarga masing-masing. Saya pribadi misalnya ya belajar berkorban ya untuk istri anak saya itu ya. Misalnya aja yang saya ingat misalnya sekarang ini ya, masih saya suka korbankan itu, saya senang main pingpong ya. Dari kuliah dulu senang main pingpong. Nah, teman main pingpong saya waktu kuliah itu Pendeta Helmi yang ada di Kaimtong. Nah, itu sampai sekarang juga, ayo kita main pingpong lagi. Ya kadang saya bisa, saya main pingpong. Tapi pas diajak, saya sudah janji sama istri atau ada memang tugas untuk ngurusin anak saya, jemput sekolah segala macam. Ya sudah, saya nggak berani ya.
Nanti kalau saya sudah janji untuk kesenangan saya tinggalkan istri dan anak saya, nanti apa yang terjadi? Bisa perang dunia ketiga ya. Gawat ini ya, saya nggak bayangkan misalnya saya masuk angin tengah malam mau khotbah. Nah saya nggak mungkin minta Pak Helmi kamu kerokin saya ya. Yang ada di rumah ya istri saya itu ya. Kalau saya, wah kamu naik Grab aja itu jemput anak saya mau main pingpong ya. Wah nanti saya masuk angin dia bilang kamu cari Pak Helmi. Nah pusing saya ya. Nah Bapak Ibu sekalian, berkorban untuk keluarga bisa dalam hal-hal demikian ya. Ayo untuk istrimu, untuk suamimu, mungkin untuk anak-anakmu. Anak-anak untuk orang tuamu, mari. Mungkin diajak makan gitu ya. Ayo kumpul sama papa mama ini sibuk. Kita seminggu sudah nggak ketemu ya. Ayo makan. Ya sudah, sediakanlah waktu untuk keluargamu ya. Tuhan nomor 1, nomor 2 keluarga. Ya kesenangan, hobi teman-teman itu nomor yang selanjutnya ya. Nah saya juga belajar itu yang pertama Bapak Ibu ya. Menggembalakan gak usah jauh-jauh keluarga dulu ya, istri, suami, anak ya, dengan rela berkorban. Kedua, menggembalakan keluarga itu bisa juga dengan cara ya tidak hitung-hitungan ya. Nah, kalau suami istri hitung-hitungan ke anak juga, aduh, kadang saya juga pusing gitu ya. Hitung, oh ini dihitung ya. Kalau saya mengasihimu cuman segini saja. Oh saya nggak bisa mengasihimu sebegini. Saya takarin aja kasih saya untuk kamu itu cuman segini saja. Nah itu bukan gembala seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus tidak pernah hitung-hitungan dalam menggembalakan. Di dalam Alkitab bagian lain dikatakan Yesus itu rela disalib, menderita bagi kita. Waktu kita masih berdosa. Bukan waktu kita sudah jadi orang benar. Bukan waktu kita karena baik ya. Tapi justru waktu kita masih berdosa lah Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita. Nah kalau dia hitung-hitungan kita ini ya mungkin gak akan pernah selamat ya. Karena kita gak pernah baik. Tapi karena kebaikan dia lah, gak hitung-hitungan kita jadi selamat. Nah ini kita perlu praktekkan juga dalam kehidupan kita sebagai gembala-gembala. Entah itu di keluarga kita atau di orang-orang sekitar kita. Jangan dihitung-hitung ya. Jangan kasih itu dibatasin. Apa yang bisa kita berikan, ya itu berikanlah. Dengan melimpah ruah gitu ya. Sampai mungkin mengorbankan diri kita sendiri. Gak apa-apa, yang penting dombanya jadi sehat. Ya, gembalanya sulit, ya gak apa-apa, namanya juga berkorban. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan memanggil kita ya, masing-masing kita bisa berbeda-beda. Ada sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Bahkan mungkin kita pun sendiri ya, tidak berkeluarga. Tetap kita bisa menggembalakan ya. Mungkin kita bisa melayani di gereja sebagai guru-guru sekolah minggu. Kita melayani anak-anak remaja. Kita mungkin bisa memperhatikan jemaat-jemaat yang tua, yang sakit. Yang mungkin kesepian di gereja. Kita bisa menjadi penggembala bagi sesama kita. Bagi keluarga kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi gak harus semua itu, wah karena gembala pekerjaannya hamba Tuhan. Ya. Pekerjaannya majelis, enggak. Kita semua dipanggil untuk menjadi gembala-gembala. Sebagai murid-murid Tuhan, kita diutus untuk mengasihi, untuk memperhatikan kawanan domba daripada kepunyaan Allah. Nah Bapak Ibu sekalian, ini kebenaran yang disampaikan oleh Yohanes pasal yang ke-9 ya. Bahwa Yesus adalah gembala yang sejati karena dia diutus dari Allah. Kedua, dia gembala yang sejati karena dia menyelamatkan akan domba-dombanya, menyelamatkan umatnya. Dan yang ketiga, kita diutus ya, bukan untuk menikmati kasih Tuhan saja, tapi sebagai orang yang sudah dimuridkan, yang sudah mengalami cinta kasih Tuhan, kita pun diutus untuk menjadi penggembala-penggembala dan menjadi saksi bagi Tuhan dimanapun kita berada. Amin, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, berterima kasih ya Tuhan bahwa dalam hidup kami ini, kami sesungguhnya tidak pernah sendiri. Tuhan adalah gembala kami. Dan Engkau bukan gembala yang jahat, tapi Engkau adalah gembala yang baik, yang menuntun kami ke padang rumput yang hijau, bahkan memegang tangan kami pada waktu kami melewati lembah dan lembah kekelaman.
Bersyukur untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan, dan pimpinlah kami sebagai umat-Mu untuk boleh juga menerangi dunia ini, menyaksikan akan cinta kasih Tuhan, menyaksikan Kristus bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Bahkan pakailah kami untuk menjadi saluran berkat, saluran kasih bagi keluarga kami, bagi orang-orang di sekitar kami, bagi tetangga dan teman kami, sehingga nama-Mu sendiri yang boleh dipermuliakan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.